Oke, sekarang kita bahas metode penyelesaian persamaan kuadrat yang kedua, yaitu adalah kuadrat sempurna. Jadi gini, kita punya bentuk umum kan ya? Kita punya bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya itu kan AX kuadrat ditambah dengan BX tambah dengan C sama dengan 0. Ya kan ya? Nah, bentuk umum ini harus kita ubah. Harus diubah. Oke, bentar. Harus diubah ke bentuk yang baru. Nah, diubahnya ke bentuk ini. X plus P kuadrat sama dengan Q. Nah, jadi yang asalnya kita punya bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita harus merubahnya menjadi X plus P kuadrat sama dengan Q. Ya, di mana P-nya itu adalah B dibagi dengan 2A. Nah, P dibagi dengan 2A. Dan Q-nya adalah B dibagi dengan 2A dikuadratkan dikurangi dengan C dibagi dengan A. Nah, ini ya, kita kasih kotak dulu biar gak lupa. Oke. Oke, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang asalnya kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, diubah menjadi bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q, di mana P-nya adalah B dibagi dengan 2A dan Q-nya adalah P dibagi dengan 2A kuadrat dikurangi dengan C dibagi dengan A. Jadi nanti bentuk yang ini kalau misalkan kita jabarkan lagi, uraikan lagi, nanti akan menjadi X ditambah dengan B dikurangi dengan 2A dikuadratkan. Nah, ini ya. Sama dengan Q. Q-nya adalah ini. B dikurangi dengan 2A kuadrat dikurangi dengan C dibagi dengan A. Nah, ini ya. Kita kasih kotak lagi ya. Banyak nih kotaknya. Oke, nggak apa-apa ya. Terus. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita ke contohnya deh. Biar lebih paham kita ke contohnya ya. Contoh soal. Oke, di video sebelumnya kita punya contoh soal X kuadrat ditambah dengan 3X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan cara faktorisasi yang kemarin di video kemarin, kita dapatkan nilai X1 dan nilai X2-nya. Nilai X1-nya adalah negatif 1 dan nilai X2-nya adalah negatif 2. Ya, negatif 2. Oke. Sekarang kita kerjakan soal yang ini, persamaan kuadrat yang ini, dengan menggunakan metode kuadrat sempurna. Gitu. Oke. Dari sini kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya gitu ya. Biar lebih mudah. Oke, di sini kita dapat nanti kita tahu nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah 3, dan nilai C-nya adalah 2. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita gunakan bentuk umum ini. Ya, bentuk umum ini. Tapi bisa kita gunakan yang ini aja langsung. Gitu ya. Oke. Jadi, X ditambah dengan B. B-nya adalah 3. B-nya adalah 3.
3 dibagi dengan 2A. 2 dikali dengan A-nya adalah 1 kuadrat sama dengan B dibagi dengan 2A kuadrat. B-nya 3 dibagi dengan 2 kali 1 dikuadratkan dikurangi dengan C. C-nya adalah 2 dibagi dengan A. A-nya adalah 1. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba sederhanakan. Di sini kita dapat X plus 3/2. Nah, 3 bagi 2 kuadrat. Nah, udah sama ya dengan ini ya. X plus P kuadrat. X plus 3/2 kuadrat. Oke. Sama dengan Q. Q-nya ini semua. Oke. Kita hitung. 3/2 dikuadratkan dikurangi dengan 2. Oke, gitu ya. Oke, sekarang X plus 3/2 kuadrat sama dengan, ya ini kita coba sederhanakan. Kita hitung dulu nih. 3 kuadrat jadi 9, 2 kuadrat jadi 4, dikurangi dengan 2. Nah, gitu. Jadi nanti kita dapatkan lagi X plus 3/2 kuadrat sama dengan, ini kita samakan dulu penyebutnya, biar bisa kita hitung. 9-nya kita tulis lagi, kemudian dikurangi dengan 4 kali 2, yaitu 8. Jadi, X plus 3/2 kuadrat sama dengan 9 kurangi 8, 1/4. 1 dibagi dengan 4, gitu ya. Oke, udah sampai sini. Kita hilangkan si kuadratnya. Nah, ini ada kuadrat ya. Pangkat 2 ini kita hilangkan. Nah, untuk menghilangkannya, maka ruas yang sebelah sini harus kita akarkan. Jadi nanti kita dapatkan X plus 3/2. Nah, udah hilang. Nah, udah hilang ya kuadratnya. Yang ini kita akarkan. Akar dari 1/4 gitu. Akar dari 1/4 berapa? 1/2. Oke, benar ya. X ditambah dengan 3/2 sama dengan, kalau akar berarti plus minus. Ya, plus minus dari 1/2. Gitu. Oke. Setelah sampai sini, artinya plus minus itu 1/2-nya itu ada yang positif dan ada yang negatif gitu. Jadi ada dua nilai. Positif 1/2 dan negatif 1/2. Oke, untuk mencari X1, X2-nya, kita bisa gunakan yang positifnya atau negatifnya dulu, ya. Oke, sekarang kita coba cari yang X1-nya dulu. Oke, sebelah sini ya. Nah, sebelah sini deh. X1 sama dengan kita gunakan yang positifnya dulu aja ya. Nanti X2-nya kita gunakan yang negatifnya. Oke. X1 atau kita tulis aja seperti ini deh. Nah, X plus 3/2 sama dengan 1/2. Gitu. Oke, jadi kita dapat nilai X-nya 1/2 dikurangi dengan pindah ruas 3/2. Nah, ini kita dapat X1-nya. Berapa nih? 1 kurangi 3, negatif 2. Negatif 2 bagi 2, jadi negatif 1. Oke. Sekarang yang keduanya, yang negatifnya. X ditambah 3/2 sama dengan negatif 1/2. Nilai X-nya sama dengan negatif 1/2 dikurangi dengan 3/2. Nah, nilai X-nya, nilai X2-nya kita dapatkan negatif 1 dikurangi dengan 3. Jadi negatif 4 dibagi dengan 2. Jadi negatif 2 gitu. Gampang ya? Gampang. Pasti gampang. Oke, ternyata sama ya nilainya ya. Oke, ini negatif 1. Di sini pun sama
negatif 1. Di sini negatif 2, di sini pun sama negatif 2 gitu ya. Jadi seperti ini ya, kuadrat sempurna. Oke, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.